Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedianya video ini dari kelompok 2 karena ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perlawanan Indramayu. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cinta Yunita Manik, anggota kedua Imade Prasetya, anggota ketiga Misbahul Anwar, anggota keempat Muhammad Hussein Haikal, anggota kelima Reza Rizky, anggota keenam Syekan Abdil, anggota ketujuh Ricardo Siregar. Yang pertama adalah latar belakang. Pada tahun 1942, Jepang mendarat di Indonesia karena ingin berniat menguasai dan karena ingin mengincar kekayaan sumber daya, terutama minyak bumi yang mereka manfaatkan untuk kepentingan perang. Pada tanggal 3 Maret tahun 1942, Jepang telah mendarat di eretan Indramayu, yang tepatnya di Kampung Sumur Sereh. Pada saat itu, para serdadu Jepang yang umumnya bergelar atau berpangkat jenderal mendatangi atau mengunjungi sebuah pendopo. Dan saat itu mereka memaksa para penduduk sekitar untuk memberikan mereka hormat. Bagi yang menolak mereka akan dipukuli, dan bagi yang menolak juga akan diteriaki barego atau artinya bodoh. Nah, karena kebijakan hormat tadi itu membuat rakyat Indramayu itu marah kepada pemerintah Jepang. Dan kemarahan mereka itu memuncak saat pemerintah Jepang membuat peraturan baru, yaitu kewajiban untuk memberikan hasil panen padi kepada pemerintah Jepang. Dan juga ada peraturan yang paling terkenal, yaitu kerja romusa atau kerja paksa. Tokoh-tokoh dari perlawanan Indramayu yang pertama ada Kiai Haji Madrias, adalah salah seorang pelopor pergerakan Indramayu yang terinspirasi dari gerakan Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Madrias membuat masjid di tengah hutan. Kala itu menjadi sebuah tempat bersembunyi para pelopor pergerakan utama. Yang kedua ada Kiai Haji Arsyad, merupakan tokoh yang melopori perlawanan petani Paklongan yang diperintah oleh Sonco. Pada saat itu, petani meminta waktu istirahat untuk sholat karena sudah waktunya sholat Jumat. Namun, pihak Sonco menolak dan memerintahkan para petani untuk melanjutkan pekerjaannya. Adapun beberapa tokoh lainnya seperti Kiai Haji Kartiwa dan Kiai Haji Serengseng. Pada Maret 1944, para petani yang ada di Desa Kaplongan melakukan protes terhadap kewajiban serah padi. Para tentara Jepang yang di Cirebon yang sudah mendengar masalah tersebut langsung datang ke Desa Kaplongan yang membawakan satu truk kompi dan dilengkapi juga satu truk polisi yang berisikan senjata lengkap. Namun sebelumnya para petani sudah memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi, jadi mereka sudah siap akan datangnya tentara Jepang ke desanya. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri dengan bersenjata seperti celurit, golok, bambu runcing, dan lain sebagainya. Pertempuran pun terjadi dan menewaskan banyak korban dari kedua belah pihak. Di Desa Kaplongan sendiri ada 4 orang yang meninggal karena ditembak oleh tentara Jepang, yakni ada Abu Hasan, Abdul Qadir, Tobur, dan Kozin. Pada 6 Mei 1944, pemberontakan pun terjadi lagi dengan sebab yang sama. Di Desa Cidempet, tokoh-tokoh yang melopori ada Haji Madrias, Haji Dukarim, Sura, dan Karsina. Selanjutnya ada akhir. Perlawanan ini berakhir ditandai dengan tidak lagi terlihat aparat pemerintah Jepang, baik sipil maupun militer, yang datang ke desa Cidempet. Pihak Jepang memilih mengirimkan Haji Abdullah Faik untuk bernegosiasi. Namun hal tersebut hanya taktik Jepang untuk menangkap para pemimpin Indramayu. Akibat taktik itu, banyak pemimpin yang ditangkap dan ditahan di sel tahanan pendopo. Belum selesai di situ, Jepang melanjutkan siasat mereka dengan menyebarkan pamflet yang berisi permintaan rakyat Indramayu agar menyerahkan diri ke pendopo dan tidak perlu khawatir karena sudah dijaga dan dilindungi oleh Jepang. Dan masyarakat yang tidak curiga pun mulai berdatangan ke pendopo. Dan perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang telah berakhir karena para ulama dan kiai desa telah ditangkap. Nah, yang terakhir ada dampak. Nah, karena persenjataan dari rakyat Indramayu itu kalah sama pemerintah Jepang, jadinya pemerintah Jepang lebih mudah
memukul mundur rakyat Indramayu, yang membuat rakyat Indramayu itu tewas dan melahap banyak korban jiwa. Salah satunya para ulama. Selain tewas, para ulama juga banyak yang ditangkap dalam sel penjara. Dan juga banyak desa-desa di Indramayu itu dibakar habis setelah pemerintah Jepang menduduki desa tersebut, yang membuat banyak rakyat Indramayu itu menyelamatkan diri ke hutan dan melakukan strategi gerilya atau menyerang secara sembunyi-sembunyi diam-diam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.